إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah, kita masih membaca dan mengkaji kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Ya, kita masuk di pembahasan baru, di fasal yang baru tentang mengusap khuf ya. Faslun qala al-musannifu rahimallahu ta'ala faslun fil mashi 'alal khuffaini. Pasal tentang mengusap kedua khuf. Wa yajuzu al-mashu 'alal khuffaini badalan an ghusli rijlaini fil wudu'i. Maka boleh mengusap kedua khuf badalan sebagai ganti an ghusli rijlaini, ganti dari membasuh kedua kaki fil wudu, di dalam wudu ya, sehingga di sini disebutkan hukumnya yajuzu boleh. Kemudian adalah mengusap dua khuf. Mengusap dua khuf ini badalan sebagai ganti dari membasuh kedua kaki ya. Jadi yang diganti adalah membasuh dua kaki, bukan yang lainnya ya. Bukan basuhan yang lainnya, tapi hanya khusus mengganti membasuh kedua kaki dan khusus dalam wudu. Artinya nanti tidak perlu membasuh kedua kaki, cukup mengusap khuf karena dia memakai khuf, pakai sepatu. Dan ini khusus untuk wudu, sehingga kalau mandi tidak bisa. Khusus untuk wudu. Ya. Dan mengusap khuf ini ya, ini termasuk rukhsah ya. Termasuk apa? Rukhsah. Adapun khuf itu bisa kita katakan sepatu, jadi dia menutup ya, telapak kaki sampai menutup kedua mata kaki, sampai menutup kedua mata kaki. Biasanya ini terbuat dari kulit ya, biasanya demikian. Jadi harus menutup semua telapak kaki beserta kedua mata kaki. Dan tadi disebutkan hukumnya boleh ya. Ya juzu boleh. Ini termasuk rukhsah, keringanan dari syariat ya. Boleh dilakukan baik itu laki-laki ataupun perempuan di segala keadaan. Baik itu di musim panas atau musim dingin, ketika safar atau ketika mukim, hadar, waktu sehat ataupun waktu sakit ya. Dan ini adalah sebagai pengganti dari membasuh kedua kaki ketika wudu. Di antara dalil yang mendasarinya ini banyak. Ya, di antaranya adalah apa yang diriwayatkan dari Imam Malik rahimahullah di Al-Muwatta ya. Di situ Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzahaba li hajati fi ghazwati Tabuk. Qala al-Mughirah fadhhabtu ma'ahu bima'in faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasakabtu alaihi al-ma'a faghasala wajhahu thumma dhahaba yukhriju yadayhi min kumai jubbatihi falam yastati min dhiqi kumai al-jubbah fa akhrajahuma min tahtil jubbah faghasala yadayhi famasaha bi ra'sihi wa masaha 'alal khuffain al-hadisa. Ada kelanjutan dari hadisnya. Di sini dari Mughirah bin Syu'bah, yaitu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, pergi untuk memenuhi hajatnya ketika perang Tabuk. Kemudian Mughirah membawakan air untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Mughirah menuangkan air, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh wajah beliau. Kemudian mengeluarkan kedua tangan beliau dari dua lengan jubahnya, kan tapi tidak bisa dikeluarkan karena lengannya sempit. Kemudian dikeluarkan dari bawah jubah. Kemudian Nabi SAW membasuh
kedua tangan beliau, kemudian mengusap kepala beliau, wa masaha 'alal khufain. Nah, di sini kemudian mengusap dua khuf, ya, mengusap dua khuf. Kemudian ada juga hadis yang lain, ya, dari Jarir, ya, dari sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, annahu bala summa tawaddaa wa masaha 'ala khuffaihi. Faqila lahu taf'alu hadza? Faqala na'am. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala summa tawaddaa wa masaha 'ala khuffaihi. Ala khuffaihi. Ya. Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, beliau buang air kecil kemudian berwudu dan mengusap kedua khuf. Ditanyakan pada beliau, engkau melakukan hal seperti ini? Beliau menjawab, iya, saya melihat Nabi SAW buang air kecil kemudian wudu kemudian mengusap kedua khufnya, ya. Kemudian Hasan Al-Basri mengatakan rawa al-masha sab'una nafsan fi'lan wa qaulan. Jadi ada 70 sahabat, ya, yang meriwayatkan tentang mengusap khuf, baik itu dari sisi perkataan ataupun dari sisi perbuatan, ya. Baik itu dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Ini kata Hasan Al-Basri, ada sahabat yang sebanyak 70 meriwayatkannya, sehingga dalil tentang kebolehan mengusap khuf ini sangat kuat, ya, sehingga tidak perlu diragukan lagi. Nah, hukum mengusap khuf di sini disebutkan oleh musannif hukumnya jaiz, ya, juzu. Dan bisa juga hukumnya berubah ke hukum yang lain, ya. Ya, hukum hukmil mashi 'alal khufain, ya. Khufain. Ini bisa hukumnya yang pertama sebagaimana di dalam matan, di situ disebutkan hukumnya boleh, ya. Jaiz, ya, hukumnya jaiz. Nah, nanti boleh juga hukumnya, ya sunnah juga bisa. Bahkan hukumnya bisa wajib. Nah, hukum asalnya jaiz. Hukum asalnya boleh, ya. Ini yang asal. Ya. Ini yang al-asal, ya. Hukum asalnya ini. Nah, tapi dalam kondisi tertentu nanti bisa hukumnya sunnah, kondisi yang lain bisa wajib. Nah, kapan itu sunnah? Di antaranya dihukumi sunnah. Yang pertama, ya. Jadi sebelumnya hukum asalnya adalah jaiz, sehingga yang afdol itu malah, ya, berarti membasuh kedua kaki, ya. Jadi yang afdal membasuh kedua kaki. Ini afdal, ya. Yang afdal, al-afdal yaitu ghuslu rijlain. Ini yang afdal malah membasuh kedua kaki. Di dalam kondisi normal lebih bagus mana? Mengusap khuf atau membasuh kedua kaki? Dalam mazhab lebih afdal, lebih bagus membasuh kedua kaki. Nah, nanti ada kondisi lain yang di situ hukumnya sunnah, ya.
Di antaranya jika dia tidak mengusap khuf karena ada rasa berat, karena belum familiar, ada rasa berat, nah, maka ini disunahkan dia mengusap khuf. Jadi rasanya asing, berat untuk mengusap khuf, nah, bukan karena berkeyakinan afdol membasuh kedua kaki, tapi dia karena tidak familiar ya, dia masih merasa berat, maka ini bagi orang seperti ini sunnah mengusap khuf. Kemudian kondisi kedua, kapan itu sunnah? Ketika dia adalah termasuk orang yang ya diikuti, biasa dicontoh. Misalnya dia seorang pengajar, dia juga tokoh agama, ya, dia diikuti ya, biasa perbuatan-perbuatannya dilihat, diikuti ya, perkataannya juga. Maka ini bagi dia sunnah untuk apa? Sunnah mengusap khuf ya, bagi orang seperti ini. Kemudian kondisi ketiga, ya, ketika dia khawatir tidak bisa mendapatkan sholat berjamaah jika tidak mengusap khuf. Ya, misalnya kapan sebelumnya, kapan dikatakan mendapatkan sholat berjamaah? Ya nanti ada pembahasan sendiri. Cuma di sini karena ada kaitannya dengan hukum mengusap khuf adalah sunnah, yaitu ketika seorang khawatir ketinggalan sholat berjamaah jika tidak mengusap khuf. Misalnya, atau ketinggalan sholat jamaah adalah seseorang itu ketika mau sholat berjamaah, dia takbiratul ihram, imamnya sudah salam. Maka disebut seseorang itu mendapatkan keutamaan sholat berjamaah ketika kita takbiratul ihram, imam belum salam, meskipun kita tidak ikut duduk bersama imam. Jadi misalnya imam di tasyahud akhir sedang baca tasyahud akhir atau sholawat misalnya, kemudian kita takbiratul ihram, setelah selesai takbiratul ihram kita mau ikut duduk, imam salam. Nah ini kita tetap mendapatkan keutamaan sholat berjamaah, kan tapi tentu beda tingkatannya ya dengan yang ikut sholat bersama dari awal ya, ya beda. Nah, ini kan dapat keutamaan sholat berjamaah tapi tingkatannya beda ya, jadi seperti itu. Nah dia meskipun tidak ikut duduk ya, yang penting mendapati imam belum salam dan kita makmum masih bisa takbiratul ihram, maka mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Nah ini misalnya ada seorang nih, dia berwudu dan dia memakai khuf ya, kan sudah memakai khuf ya. Apakah dia nanti mau mengusap khufnya atau membasuh? Kalau nanti dia membasuh kalau dia nanti membasuh kaki, nanti kalau dia setelah selesai wudu dia datang ke jamaah, imam sudah salam, berarti nggak dapat sholat berjamaah. Tapi kalau dia mengusap khuf, kemudian nanti dia datang mengikuti sholat berjamaah, imam belum salam, maka disunahkan baginya mengusap khuf saja. Tujuannya agar mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Ini hukum sunnah. Kemudian, nah itu diantaranya ada 3 tadi. Kapan mengusap khuf dihukumi sunnah, mandub, mustahab. Kemudian yang ketiga disebutkan di situ kadang wajib juga, diantaranya ya, jika ya mendapatkan satu ibadah tertentu yang wajib itu tergantung pada mengusap khuf. Maksudnya bagaimana? Ya mirip dengan tadi ya, misalnya dicontohkan ada wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu ya dari zawal sampai nanti fajar, terbit fajar sotik di tanggal 10 Dzulhijjah, Yaumun Nahar. Kemudian dia kalau dia nanti basuh kaki nggak bisa wukuf karena sudah habis waktunya. Kalau dia mengusap khuf nanti bisa ikut wukuf. Ya, maka ini dia wajib agar bisa ikut wukuf. Misalnya yang lain sholat fardu, sholat fardunya sudah mepet, ya, sudah mepet. Sholat zuhur sudah mepet mendekati waktu asar.
Kalau dia membasuh kedua kaki, nah nanti waktunya habis, tidak mendapatkan waktu sholat di dalam waktunya. Tapi kalau dia mengusap khuf, nanti bisa, maka wajib baginya mengusap khuf. Atau para fuqaha juga memberikan gambar lain ketika seorang ingin menolong orang mau tenggelam misalnya. Ini kita wudhu, ada orang mau tenggelam. Kalau kita basuh kaki, orang keburu tenggelam mati nanti. Nah, tapi kalau bisa mengusap khuf kan lebih cepat, nanti bisa menolong. Nanti hukumnya gimana nih? Boleh nggak membasuh kaki? Nggak boleh, karena kalau membasuh kaki, keburu orang tenggelam, bisa binasa. Maka harus kita mengusap khuf agar bisa menolong orang yang tenggelam. Nah, ini adalah kasus-kasus atau kondisi-kondisi di mana hukum mengusap khuf itu sunnah juga bisa wajib, tapi hukum asalnya di dalam madzhab Syafi'i disebutkan adalah jawaz, boleh. Artinya yang lebih utama adalah dalam kondisi normal, yang lebih utama adalah membasuh kedua kaki. Demikian pertemuan kali ini yang bisa kita pelajari, yaitu berkaitan dengan mengusap khuf, hukum mengusap khuf, kemudian dalil-dalil disyariatkannya mengusap khuf ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.